Halo Sobat TIR, berjumpa lagi dengan saya, Andika Derajat Murdani. Kali ini kita akan diskusi mengenai multinational corporation. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan apa itu MNC, ya. Ya, bukan MNC yang ada di TV ya, itu berbeda. MNC merupakan suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara ya, atau kemudian lebih, dengan pusat di satu negara dan cabang-cabangnya di negara yang lain, seperti itu. Gambaran umumnya yaitu teman-teman punya cabang, tapi punya cabangnya secara internasional. Nah, apakah kemudian itu harus murni cabang atau tidak? Atau dalam artian bisa difranchise-kan atau tidak? Nah, ini hal yang berbeda. MNC tidak sekedar hanya menjual barang di dua negara atau lebih, tetapi juga memiliki kegiatan usaha atau cabang yang beroperasi di negara yang lain. Jadi poinnya, teman-teman bisa lihat bahwa MNC ini juga ada kegiatannya, ada aktivitasnya di negara tempat tujuan yang menjadi cabang dari MNC tersebut. Ya, sebagai contoh, teman-teman bisa lihat beberapa MNC yang mungkin populer. Contohnya General Motors. Kalau yang di Indonesia itu ada Wuling ya, General Motors salah satunya. Lalu ada Coca-Cola, Starbucks gitu ya. Kita bisa lihat ada beberapa Starbucks di Indonesia sendiri. Lalu ada Exxon, Philips, kemudian beberapa perusahaan yang berbasis software atau berbasis teknologi, Acer gitu ya, atau juga ada misalkan Pizza Hut gitu ya. Nah, ini merupakan perusahaan multinational corporation. Nah, tujuannya kenapa sih kok kemudian harus ada perusahaan multinational corporation atau MNC ini sendiri? Mencari raw material gitu ya, atau raw material seeker gitu ya, mencari bahan mentah untuk diproduksi atau diolah di negara lain. Kemudian market seeker, mendapatkan pangsa pasar baru di negara yang lain. Yang berikutnya cost minimalizer seeker, itu mencari atau mencapai efisiensi biaya dengan menekankan biaya produksi gitu ya. Lalu risk minimalizer seeker, menurunkan resiko produksi dan penjualan di lokasi baru di negara lain. Jadi kalau kemudian diproduksi dari Jepang langsung harus diboyong ke negara tujuan, itu bisa jadi nanti ada goncangan di kapal. Goncangan di kapal ini mempengaruhi nantinya apa? Ya, mungkin ada yang penyok kalau itu mobil gitu ya, ada yang rusak, ada yang konslet dan lain sebagainya. Lalu dicari titik yang terdekat atau titik tengah untuk beberapa market seperti itu, sehingga kemudian minimalisasi resiko produksi dan penjualan itu lebih tinggi. Nah, berikutnya itu profit maximization trade off with cost minimalization, itu memaksimalkan keuntungan kemudian juga menurunkan biaya produksi untuk menghindari apa sih? Seperti menghindari biaya pihak ketiga. Jadi bayangkan kalau kemudian kita mau beli McD, tapi kita beli burger gitu ya, cheeseburger dari McD, tapi belinya di Malaysia misalkan. Berarti kita harus ngimpor tuh McD atau burger, cheeseburger tadi dari Malaysia gitu ya. Nah, kita ngimpor berarti ada biaya pihak ketiga ya, ada eksportirnya yang ada di pihak sana. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga nantinya kalau ini langsung diproduksi di sini, tentunya itu memangkas biaya pihak ketiga tersebut, seperti itu. Kemudian fund seeker ini mendapat pendanaan dalam managerial finance. Kemudian penguatan struktur perusahaan, ya, perusahaan dapat menjadi entitas yang kuat dengan memanfaatkan pengetahuan perusahaan mereka di negara lain dan melayani pasar negara lain. Tentunya dengan makin banyaknya cabang, tentunya
strukturnya itu makin kuat seperti itu. Ciri-ciri MNC sendiri itu ada beberapa. MNC itu memiliki lingkup kegiatan income generating yang melampaui batas-batas negara gitu ya. Jadi nggak kemudian income-nya itu hanya di satu negara saja, tapi bisa melampaui batas-batas negara. Terus terjadi perdagangan yang terjadi dalam perusahaan multinasional, kebanyakan terjadi masih dalam lingkup perusahaan itu sendiri walaupun antar negara gitu ya. Jadi perusahaan A ini menjual ke perusahaan B atau penjual perusahaan A lain yang ada di negara yang lain. Nah, jual beli ini dilakukan dalam rangka untuk kebutuhan pemenuhan, bisa jadi raw material tadi, seperti itu. Ya, contohnya misalkan masalah coklat Swiss di beberapa pertemuan yang lalu ya. Coklat Swiss tidak kemudian bertani coklat sendiri, tapi pertanian coklatnya ada di negara lain. Nah, di negara lain Swiss bisa jadi perusahaan-perusahaan dari Swiss membuka perusahaan di negara lain gitu ya. Nah, nantinya perusahaan itu kemudian mensuplai bahan baku coklat mentah ke Swiss itu sendiri, seperti itu. Terdapat kontrol terhadap teknologi dan modal secara ketat, jadi ada kontrolnya terhadap teknologi dan modal. Lalu sistem manajemen dan distribusi dikembangkan melintasi batas gitu ya. Jadi manajemennya itu ada sistemnya sendiri dan distribusinya ada sistemnya sendiri. Nah, ini melintasi batas-batas negara. Secara tidak langsung itu juga nantinya akan ada transfer teknologi gitu ya. Nah, ini terutama dalam sistem modal venture atau juga license atau juga franchise gitu ya. Jadi kalau kita beli franchise-nya McD, kita juga secara tidak langsung itu nanti kita membeli sistem McD itu sendiri, seperti itu. Lalu membentuk cabang-cabang di luar negeri. Berikutnya memiliki visi dan strategi produksi barang yang bersifat global. Yang terakhir, cenderung memiliki kegiatan bisnis tertentu yang bersifat food loss industry ya. Food loss industry kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, teman-teman bisa cari ya, umumnya manufacture seperti itu. MNC itu berbeda dengan perusahaan global, seperti perusahaan besar domestik yang sedikit menempatkan investasinya di luar negeri, atau kemudian perusahaan domestik yang mungkin ya melakukan investasi di luar negeri, hanya saja investasinya dalam unit ekonomi yang kecil. Perusahaan besar yang melakukan investasi di luar negeri akan tetapi hanya di satu atau dua negara saja dan dalam skala kecil juga. Lalu investor besar dengan portofolio yang tidak berusaha mengontrol investasinya serta mengambil resiko kewirausahaan. Ya, contohnya ya kita tahu kalau misalkan kita berinvestasi contohnya di bursa saham yang ada di Amerika Serikat gitu ya. Ya, itu bukan berarti kemudian kita sebagai entitas yang bisa disebut sebagai MNC itu sendiri. Ya, berikutnya mengenai bentuk-bentuk MNC. Ada beberapa bentuk-bentuk MNC itu, setidaknya ada 4. Yang pertama itu multinational producing enterprise, itu fokus pada kepemilikan dan kontrol berbagai fasilitas produksi di lebih dari satu negara. Yang kedua, multinational trade enterprise fokus pada bidang perdagangan dan dengan menjual barang yang diproduksi di satu negara. Lalu kemudian secara langsung menjual kepada badan usaha atau juga personal di negara lain. Yang ketiga, ada multinational internationally owned enterprise, itu fokus pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang menyebarluaskan ke cabang-cabang produksi atau perdagangan atau kegiatan perusahaannya di negara lain. Yang keempat,
ada multinational control enterprise, ya, fokusnya pada permodalan atau pembiayaan yang kegiatan perusahaannya diawasi oleh lebih dari satu negara. Selanjutnya, pengaruh dari kehadiran MNC sendiri dalam satu negara itu ada beberapa, ya, yang ada memperluas pembukaan lapangan kerja. Jadi kita bisa bayangkan itu lapangan kerja yang terbuka kalau ada satu perusahaan yang kemudian berdiri gitu ya di satu negara. Kemudian menciptakan multiplier effect ataupun juga trickle down effect. Jadi bayangkan setelah lapangan kerja itu sudah dibuka, banyak karyawan yang masuk di situ ternyata nggak hanya berdampak pada karyawan itu saja si perusahaan, ternyata masih berdampak ke lingkungan sekitarnya. Bisa jadi ada yang membuka kos, bisa jadi ada yang kemudian membuka warung makan gitu ya, dan kemudian para karyawan ini bisa mensekolahkan anaknya gitu ya, membelikan skincare istrinya dan lain sebagainya gitu ya. Yang berikutnya membuka akses pasar gitu ya. Nah, pasarnya bisa terbuka lebih banyak karena ada beberapa cabang di luar negeri. Yang berikutnya membuka peluang transfer teknologi. Ya, transfer teknologi memang harusnya wajib ya, tetapi pada kenyataannya tidak semua negara itu benar-benar mendapatkan transfer teknologi secara utuh seperti itu. Tapi ada peluang untuk kemudian ada transfer teknologi. Contohnya ya kita bisa tahu negara China itu mendapatkan transfer teknologi sehingga kita ketahui dulunya China tidak memproduksi handphone, sekarang China memproduksi handphone seperti itu. Yang berikutnya meningkatkan GDP negara. Yang selanjutnya itu mendukung modernisasi atau industrialisasi suatu negara. Berikutnya lagi ada potensi mengalami ketergantungan terhadap asing. Nah, ini potensi yang dapat dikatakan dalam tanda kutip ya dampak negatifnya ya, pengaruh dari adanya MNC. Kita jadi tergantung terhadap asing gitu ya, mau nggak mau seperti itu. Lalu meningkatkan persaingan terhadap industri dalam negeri yang sejenis. Kalau kita ada burger yang contohnya Indonesia ya, burger Bangor gitu ya, itu nanti akan bersaing dengan McD itu sendiri seperti itu. Nah, ada potensi meningkatkan persaingan antar industri seperti itu. Nah, daya tarik MNC dengan kekuatan modalnya yang besar banyak membuat negara berusaha menarik investasi asing masuk ke negaranya. Hal ini membuat posisi tawar MNC menjadi cukup kuat dalam hubungan internasional dengan negara maupun entitas internasional. Jadi poinnya bukan hanya kemudian daya tariknya itu dengan negara, tetapi juga entitas internasional gitu ya. Nah, kira-kira ada yang kemudian masih bingung dengan MNC? Ya, kalau masih bingung, teman-teman bisa cari lebih lanjut mengenai multinational corporation di website portalilmu.com. Nanti bisa teman-teman gali lah di situ ya. Mungkin cukup sekian dari saya untuk hari ini, untuk sesi ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya, sesi ke-7 ya, dengan materi yang lain. Selamat siang.